Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan insya Allah setiap melaksanakan perintah-perintah Allah, kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Karena sesungguhnya agama itu adalah syariat Allah yang ditujukan lissolahil ibad dunyahum wa akhrahum, untuk kebaikan hamba-hamba Allah, untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Puasa yang kita lakukan ini tentu manfaatnya juga luar biasa dunia akhirat. Di akhirat, bagi para pengamal puasa akan diberikan surga, dan masuknya pun diberikan pintu khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu adalah pintu kehormatan, pintu VIP, di mana untuk memasuki surga kita diberikan kehormatan. Masuknya saja sudah dengan kehormatan. Dan tentu kehidupan di surga merupakan kehidupan yang sangat menyenangkan. Di dunia ternyata kita juga diberikan kemanfaatan yang luar biasa. Orang yang berpuasa itu ternyata bisa menjadi cara untuk hidup lebih sehat. Kita tahu sehat bukan segalanya, tetapi kalau kita tidak sehat, kita menjalani hidup ini tidak nyaman. Maka sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa, dan dengan puasa itu kita bisa meningkat kesehatan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata menurut penelitian para ahli, di dalam puasa ketika kita lapar itu terjadi proses pembongkaran sampah, pembersihan sampah-sampah tubuh yang kalau dibiarkan tetap berada di dalam tubuh itu akan menjadikan tubuh kita menjadi kurang sehat dan mudah sakit, daya tahannya lemah. Nah, sampah-sampah ini dihasilkan oleh proses metabolisme tubuh yang berjalan terus setiap saat. Sebagian sampah akan dikeluarkan lewat jalur-jalur keluar, seperti kalau kita buang air besar, buang air kecil, kita bernafas, kita berkeringat, itu antara lain adalah untuk membuang sampah-sampah. Tetapi tidak semua sampah itu bisa terbuang dengan baik. Ada sampah-sampah yang tersimpan di sel yang tidak bisa terbuang dengan cara-cara yang biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampah di dalam sel itu sebenarnya sudah ada enzim-enzim yang bertugas untuk melakukan pembersihan dari sampah-sampah tubuh kita.
Enzim itu terdapat di dalam organel yang namanya lisosom, adanya di dalam sel. Ya. Nah, di dalam lisosom itu ada enzim-enzim yang jumlahnya cukup banyak, yang dia bertugas untuk membersihkan sampah dan mendaur ulang bahan-bahan yang tidak termanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, proses pembersihan ya, itu suatu proses yang biasa disebut dengan autofagi, dilakukan oleh enzim-enzim lisosom yang ada di dalam sel-sel kita. Nah, yang jadi masalah ternyata enzim lisosom itu hanya bisa bekerja untuk membersihkan sampah-sampah itu kalau kita dalam keadaan lapar. Kalau kita dalam keadaan tidak lapar, maka enzim-enzim tadi tidak mau bekerja. Jadi meskipun banyak sampah, banyak racun, dia tidak bisa membersihkan. Nah, lapar itu adalah pemicu autofagi yang menjadikan enzim-enzim itu bekerja untuk membersihkan sampah-sampah tadi. Di Amerika ada seorang profesor ahli gastroenterologi namanya Hiromi Shinya. Itu membuat model terapi disebut dengan terapi puasa Shinya. Banyak pasien-pasien dengan problem kesehatan hanya diberikan terapi Shinya, sembuh tanpa obat. Nah, puasa Shinya itu seperti apa? Puasa Shinya itu hanya tidak makan, tidak minum di kurang lebih 14 jam, 13 sampai 14 jam di siang hari. Nah, mereka suruh puasa ya, supaya sehat ya. Nah, ternyata banyak yang kemudian problem-problem kesehatan itu menjadi teratasi. Karena memang ditemukan di situ ada proses autofagi yang membersihkan tubuh kita dari sampah-sampah yang merusak atau merugikan tubuh. Nah, kita umat Islam nggak usah pakai puasa Shinya. Kita sudah disyariatkan kutiba alaikumusiyam, kamu wajib berpuasa. Dalam 1 tahun minimal kita sebulan penuh melakukan puasa, sehingga dalam bulan Ramadan ini terjadi pembongkaran sampah, pembersihan sampah tubuh secara secara masif ya, dalam waktu sebulan penuh. Sehingga dengan pembongkaran sampah ini kita nanti akan menjadi bersih lagi, menjadi fit lagi setelah kita mengalami puasa. Nabi kita itu termasuk manusia yang sangat sehat, karena beliau itu selain puasa Ramadan itu juga menambah puasa sunnah Senin Kemis, sehingga proses pembersihannya berlangsung setiap minggu, setiap pekan itu berlangsung, sehingga Ramadan itu tugas lisosomnya tidak terlalu berat. Nah, kita yang puasanya Ramadan saja itu tugas lisosomnya cukup berat di bulan Ramadan ini. Karena apa? Sampah yang ngumpul selama 1 tahun kita bersihkan selama 1 bulan. Nah, ini salah satu perintah Allah ya. Itu ternyata kalau kita lakukan akan memberikan manfaat luar biasa fid dunya wal akhirah. Bukan hanya akhirat saja, tapi juga untuk keperluan dunia kita. Dan ini berlaku untuk semua perintah Allah yang lain-lain. Kalau kita lakukan, pasti ada manfaatnya yang luar biasa. Ada buku judulnya Mukjizat Kesehatan Ibadah. Di situ dianalisa bahwa semua ibadah kita itu ternyata punya efek kesehatan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah kita bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, karena perintah-perintah Allah itu didesain untuk kebaikan kita bersama. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasr minallah wa Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.